sepanjang jalan itu ke arah Damri Kota Bekasi darah semua. Dibacok sini sampai sana berarti. Ini tiba-tiba orang dibacok atau ada modus tersendiri sih, Pak? Sekarang gua berada di salah satu jalur tengkorak ini. Jalur Narogong. Waktu itu kecelakaannya motor papaku tuh melewati jalan bolong yang cukup parah di Jalan Raya Narogong. Kemudian akhirnya bertabrakan dengan truk. Jalan yang sangat buruk ya menurut aku ya. Aku gugat lah waktu itu Pemprov Jawa Barat, langsung gubernur. Kita kan masih Ahmad Heriawan ya. Ya. Kemudian Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi yang sekarang udah di KPK ya. Justru yang kita butuhkan itu orang-orang yang kritis seperti itu. Jadi semakin banyak yang kritis, tata kelola negara ini makin bagus. Bekasi ini kota terbesar ketiga di Indonesia. Sebenarnya Bekasi ini adalah suatu kota yang sebesar itu, tapi memang mungkin punya problematika yang kadang suka disampingkan sayangnya. Gue adalah salah satu dari 2,5 juta lebih jiwa yang lahir dan tumbuh di Bekasi. Salah satu manusia yang mencoba tetap waras di tengah himpitan ledakan penduduk yang dibarengi pesatnya perkembangan industri di kota ini. Dalam kenangan, identitas Bekasi lebih berasa sebagai tanah perjuangan. Tempat di mana sesuatu yang maksimal dilakukan untuk menuntaskan penjajahan. Kini Bekasi jadi bulan-bulanan banyak orang. Pastinya lo ingat dengan istilah planet Bekasi yang seolah jadi identitas baru dari Bekasi. Hal itu lantaran Bekasi dinilai jauh serta kelewat panas dan gersang. Nyatanya gersangnya Bekasi jelas dipengaruhi tata lahan perdagangan dan industri. Belum lagi masalah kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas yang kerap mengancam nyawa. Lantas muncul pertanyaan di benak gue. Apakah kota Bekasi adalah kota ramah industri namun tidak ramah sama manusianya? Gue Febri Haryadi, ini Planet Bekasi. Selamat datang di Authenticity District. Kota Bekasi adalah daerah penting di sekitar ibu kota Jakarta. Terdiri dari 12 kecamatan dan 56 kelurahan, Kota Bekasi berdiri di tengah wilayah seluas 210,49 km persegi. Data Badan Pusat Statistik tahun 2020 mencatat, Kota Bekasi dihuni oleh 2,54 juta jiwa. Sebuah angka yang menjadikan Kota Bekasi sebagai daerah dengan jumlah penduduk terpadat ketiga se-Indonesia. Pertumbuhan manusia di Bekasi berjalan seiring dengan perkembangan sektor industri. Data Knight Frank Indonesia pada kuartal pertama 2021 menunjukkan 59,52 hektar lahan di Bekasi terserap sebagai kawasan industri. Sektor industri jadi andalan. Data Badan Pusat Statistik tahun 2019 menunjukkan nilai produk domestik regional bruto Kota Bekasi mencapai 98,13 triliun rupiah. Bidang industri pengolahan berkontribusi paling besar dengan persentase hingga 33%. Industri tumbuh, ekonomi tumbuh, manusia juga tumbuh dalam angka. Tapi kalau bicara soal manusia, lo tidak akan pernah cukup membicarakan hanya sekedar angka. Kota Bekasi memiliki segudang masalah dalam bagaimana kota membangun manusianya. Salah satu indikatornya adalah tentang tingginya tingkat kriminalitas di Kota Bekasi. Data Kepolisian Resor Metro Kota Bekasi menunjukkan kriminalitas terus meningkat selama 5 tahun terakhir. Di tahun 2022 ini, sepanjang kalender disobek telah tercatat
1.920 kasus kriminal. Kejahatan jalanan mendominasi. Dan tahukah apa yang menarik? Tentang kerentanan malam hari di Kota Bekasi. Ada 37 kawasan rawan kriminalitas di Kota Bekasi. Dan kerawanan terjadi pada pukul 11 malam sampai pukul 5 subuh dini hari. Jadi disinilah gue di Kota Bekasi. Sebuah kota yang gue sangat kenal baik secara personal. Perjalanan kali ini bakal banyak kita tempuh dengan maksimal dalam kegelapan. Kita pecah kedap industri yang berderap untuk melihat bagaimana kota ini membangun manusianya dengan gagap. Kali ini gue udah bareng sama dua tokoh masyarakat di Kayu Ringin ya. Boleh perkenalan dulu Pak mungkin? Nama saya Riman, panggilannya Riman Syah. Alhamdulillah saya asli orang sini Kayu Ringin. Nah, kalau saya Firman, saya juga asli dari Kayu Ringin. Oh. Pak, sebagai warga di sini ya Pak ya? Ya. Emang bener ya, Kayu Ringin tuh banyak buat keributan di sini, tawuran dan lain-lain. Kalau setahu saya dari sejak dulu ya emang ada tawuran-tawuran dipicu dari hal-hal yang kecil. Ya, dari hal-hal yang sepele lah boleh dikatakan gara-gara parkir. Nah, ada juga kalau dulu nih gara-gara nonton layar tancap. Nonton layar tancap? Layar tancap, kemudian terjadi gesekan, ya kan, kemudian berantem. Terus kemudian dangdut, gara-gara jogetnya senggolan gitu kan, berantem. Nah, seperti itu. Nah, kesini setelah majunya media sosial, ini lebih luar biasa lagi. Bahkan tawuran ini sekarang sudah diagendakan. Geng mana nih yang akan kita bertemu di sini? Jam berapa? Tanggal 26 yang lalu. Nah, tepatnya kejadian di sini nih. Kejadiannya di sini. Itu antara anak-anak ya usia sekolah. Nah, bahkan sampai ada korban jiwa. Korban jiwanya ini adalah anak SMK yang baru tumbuh, mereka itu baru lulus. Kemudian yang membunuhnya juga masih anak SMP. Coba bayangkan. Kayak gimana kronologi tuh Mas? Nah, jadi kan saya waktu itu malam, yang orang yang diduga dia kena bacokan, dia juga jalan ke arah sana. Saya jalan ke arah sana, dia motornya juga ke arah sana gitu kan. Nah, awalnya saya nggak tahu itu korban kenapa, cuman dia udah teriak-teriak, panik gitu. Pas di depan warung berpapasan tuh baru di situ ada kayak motor yang lewat lumayan banyak, 2-3 motor, dan warung-warung kayak begini tuh pada keluar mau ngeliat situasi gitu, takutnya dia kena begal, takut kena apa gitu. Berarti Mas Firman ngelihat tetes-tetesannya dari sana tuh? Di sana ngelihatnya sepanjang jalan itu ke arah Damri Kota Bekasi darah semua. Ini kayak gini aja Mas, malam kan ngeliat darah. Aspal warnanya hitam, kita nggak terlalu kelihatan pas di tempat terang. Iya, barangkali nih kecap nempel kayak atau apa segala macam. Jadi berceceran tuh darah. 2-3 hari kita baru dapat info bahwa itu ada kalau meninggalnya bukan di sini, meninggalnya di daerah Jalan Doyok. Nah, tepatnya itu di Jalan Doyok dekat makam. Dibacoknya di sini? Dibacoknya di sini. Dibacok sini sampai sana berarti? Iya, dia kabur. Nah, kemudian dia mau mau ke rumah sakit rencananya itu temannya. Kok nggak sempat dibawa ke rumah sakit dan perjalanan udah meninggal karena kehabisan darah. Dia luar biasa. Jadi sudah meninggal, posisinya sudah meninggal dunia di rumah sakit. Ini tiba-tiba orang dibacok atau ada modus tersendiri sih Pak? Nah, ini modusnya tersendiri begini. Ini tren anak muda sekarang. Nah, ini kayak ini. Dia bikin janji Instagram, kemudian janjiannya dengan ini, dia mengadakan tawuran. Malah mencekam di Bekasi bukan cuma tentang tawuran. Pernah dengar jalur tengkorak di Bekasi? Nah, sekarang gua berada di salah satu jalur tengkorak ini. Banyaknya kondisi jalanan yang kritis hingga penuh kisah mistis ada di jalur ini. Jalur Narogong. Jalan Raya Narogong adalah jalan provinsi yang menghubungkan Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, dan Kecamatan Bantar Gebang di Kota Bekasi.
Jalur yang dikelilingi oleh bangunan pabrik ini dilintasi banyak truk logistik. Bahaya utamanya kondisi jalan yang terkenal jelek. Lubang dan permukaan bergelombang mengancam keselamatan banyak pengguna jalan. Berkali-kali diperbaiki, berkali-kali rusak kembali. Berkali-kali juga nyawa melayang di sini. Pada 2021 terjadi 512 kecelakaan dengan jumlah korban tewas hingga 35 orang. Angka itu meningkat dibanding tahun 2020, di mana korban tewas jalur tengkorak tercatat 29 orang. Cerita menarik terjadi pada 2014. Tepatnya tanggal 8 Februari, sebuah kecelakaan menewaskan seorang pemotor bernama Ponti Kadron. Saat itu, Maeda, anak perempuan Ponti, mengajukan gugatan class action ke pemerintah daerah. Kita akan bertemu sama Maeda. Dari dia, kita akan gali perspektif dan cerita-cerita yang bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Tanpa mengurangi rasa hormat dan juga tanpa ingin mengulik kenangan pahit di masa lalu ya Mbak ya. Kita ingin nanya sama Mbak Maeda terkait case dulu ketika Mbak Maeda melakukan gugatan terhadap pemerintah Kota Bekasi itu ya. Iya. Pemerintah kota karena Provinsi Jawa Barat. Dan Provinsi Jawa Barat karena dulu ayah Mbak Maeda meninggal karena kecelakaan. Itu kejadiannya 8 Februari 2014. Papa aku kecelakaan motor deket rumah sih. Karena posisi rumah kita di Jalan Rena Rogong ya. Yang jalanannya tuh waktu itu jelek banget. Ya. Disebutnya di media jalur tengkorak ya ternyata. Aku baru tahu. Jadi kecelakaan, meninggal dunia antara di tempat sama di rumah sakit ya. Waktu itu kecelakaannya motor papaku tuh melewati jalan bolong yang cukup parah di Jalan Rena Rogong. Kemudian akhirnya bertabrakan dengan truk. Jalan yang sangat buruk ya menurut aku ya. Itu kan jalan yang dari aku kecil juga udah tinggal di situ tuh banyak lalu lalang truk ya. Truk tronton gitu. Iya, betul. Sepanjang Jalan Rena Rogong Siliwangi itu setauku dari kecil tuh emang udah sering bolong, sering lubang, kadang banjir kalau musim hujan. Terus tiang-tiang lampu juga nggak memadai kan. Untuk sebuah jalan provinsi itu tapi nggak terbangun dengan baik infrastrukturnya. Oke. Dalam memahami sebuah musibah, mayoritas masyarakat Indonesia biasanya kalau saya pribadi lah, bapak saya juga meninggal karena kecelakaan. Keluarga saya embracing dengan mengatakan bahwa namanya musibah. Iya. Tapi kenapa Mbak Maeda itu dengan kuat, gue harus tuntut dan gue harus jadikan ini sesuatu gitu. Mungkin karena terbelakang aku ya. Aku sendiri aktivis ya, di UI. Jadi aku dulu aktivis di Universitas Indonesia dari tahun 98 sampai tahun 2000-an aku masih melakukan advokasi dengan teman-teman untuk berbagai isu, termasuk juga sering kerjasama dengan LBH Jakarta ya. Oke. Dan aku putusin waktu itu harus gugat. Karena menurut aku udah berpuluh-puluh tahun kok infrastruktur jalannya selalu memakan nyawa kan. Karena itu kan pemukiman sebenarnya, jalur pemukiman kan. Cuma dipakai untuk jalur industri antara Kota Bekasi dengan Kabupaten Bogor. Aku melihat ada jalan di situ nggak dibeton, sering bolong. Kalau hujan apalagi kan nggak kelihatan tuh. Papaku kan waktu itu lagi musim hujan tuh, jadi kayaknya dia nggak lihat kalau di antara banjir tuh sebenarnya jalannya bolong dalam. Sampai kecelakaan itu terjadi. Kalau boleh diingat, tuntutan apa aja sih Mbak yang lo utarakan kala itu ke pemerintahan? Jadi aku pengen ngasih pelajaran bahwa ini harus dianggap serius. Jalan rusak di Jalan Rena Rogong dengan Siliwangi. Aku gugat lah waktu itu Pemprov Jawa Barat, langsung gubernur. Waktu itu kan masih Ahmad Heriawan ya. Aher ya. Kemudian Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi yang sekarang udah di KPK ya. Udah di KPK lah. Udah nginep dah. Waktu denger dia KPK, nah loh. Dulu soalnya aku gugat dia kan nggak ada respon positif tuh terhadap kasus aku kan. Lalu aku gugat lagi ada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Kadis Kota Bekasi, Kepala Bina Marga. Itu
7 pihak lah, termasuk dari yang ininya ya, truknya ya. 7 pihak aku gugat dan 6 dari instansi pemerintah negara. Wah, kok lu berani Mbak? Iyalah biar ada pelajaran gitu ya. Nah tuntutannya apa aja sih? Detail tuntutannya? Waktu itu pengennya class action ya. Jadi Menggendong kita nggak minta orang. ganti rugi, iya. Cuma aku kesulitan nyari orang. Nggak ada yang mau, aku datengin korban-korban kecelakaan juga di jalan yang sama dengan lokasi kejadian papaku kecelakaan tuh nggak ada yang mau bicara gitu loh. Akhirnya ya udah masuk gugatan secara individu dari keluarga korban dan meminta ganti rugi secara materi ya, karena papa kan tulang punggung ekonomi keluarga, ganti rugi juga secara usia produktif beliau. Jadi kita udah kenal dulu sama Mbak Maeda ini. Mbak Maeda ini dulu gugatan ke Mahkamah Konstitusi, gugatan koperasi waktu itu, undang-undang perkorporasian. Dia salah satu penggugat dan kemudian itu batal. Undang-undang itu pada akhirnya tahun 2013. Setelah itu setahun kemudian dia datang lagi ke LBH. Ada masalah apa? Dia bilang bokap gue meninggal kecelakaan karena jalan rusak, bokap gue meninggal. Gitu. Oke, kita cek lokasinya. Rusaknya ampun-ampunan pada waktu itu. 2014 kita kumpulin buktinya, ada keterangan meninggal gitu ya, keterangan bahwa itu udah kecelakaan, biaya pemakaman, foto-foto waktu dimakamin gitu ya, dan nggak lupa juga kita fotoin juga tuh jalan rusaknya waktu itu, bukan cuma di titik beliau jatuh ini almarhum ya, tapi kemudian di banyak titik kita fotoin gitu, dan ternyata kita foto ini ada di banyak titik, ternyata bukan di tempat dia aja. Terus di tempat dia nggak ada peringatan jalan rusak, hati-hati gitu ya. Dan di sepanjang jalan itu kita melihat bahwa googling juga di internet, oh ini udah tahunan gitu loh, dari bertahun-tahun, dan kita bisa melakukan upaya untuk ada perbaikan di sini dalam tata pengelolaan jalan gitu ya, supaya pemerintah lebih hati-hati gitu kan. Kalau boleh tahu isi gugatannya sebenarnya apa, Bang? Isi gugatannya sederhana, bahwa ini kesalahan pemerintah pada intinya, karena nggak ada perbaikan jalan yang cepat gitu ya, dan kemudian nggak ada juga sistem peringatan dini lah buat si pengguna jalan. Dibikin dong peringatan, hati-hati jalan rusak, belum sempat kita perbaikin gitu loh. Ngaku aja lah ya. Iya, ngaku aja gitu loh. Dan itu berdasarkan undang-undang itu diwajibkan loh, kalau ada jalan rusak itu harus kasih tanda supaya pengguna jalannya paham. Aware. Ditambah jalan itu nggak ada pemisahnya. Jadi kalau satu orang kena lobang, terus lari ke tengah tuh ke lawan arah, udah wassalam deh tuh. Berarti memang dalam hal ini tidak ada gugatan dalam hal material berarti, Bang? Iya, kita waktu itu memang minta ganti rugi, gitu ya. Jadi semua yang bisa dihitung, diwujudkan dengan bentuk materi atau uang itu kita minta, gitu. Ada salah satu permintaan adalah dia minta maaf, ya. Si pemerintah ini minta maaf di koran dan televisi waktu itu, dan kemudian juga ada perbaikan jalan itu. Jadi ada banyak sebetulnya yang kita minta. Iya, aku cukup senang ya, walaupun gugatan aku dikalahkan terus, bukan dikalahkan bahkan, dimenangkan tidak, dikalahkan enggak, istilahnya tuh NO. NO ya. Itu kan agak bikin kita jadi dijebak ya, mau banding aku nggak bisa, ya kan? Jadi 2 kali aku sampai masukin pengadilan, 2 kali gitu loh, 2 kali juga hasil putusannya NO, sehingga aku nggak bisa gugat banding gitu. Walaupun akhirnya aku putusin, oke deh, walaupun NO, kita banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan LBH Jakarta, dan tidak dimenangkan ya karena memang secara hukum dasarnya menjadi tidak kuat ketika NO. Tapi impactnya adalah beberapa bulan setelah gugatan pertama kali aku masukin, itu memang ada perbaikan jalan total dari Raupanjang sampai Cilengsi ya, itu kan panjang jalannya. Yes, ya. betul. Dulu disebut Jalan Raya Narogong, tapi dari bagian Bekasi itu disebut Jalan Siliwangi. Itu memang panjang sekali ya, kurang lebih berapa ya? 20 kiloan. 20 kiloan ada. Ya, 20 kilo something. Saat itu langsung dibagusin rapih. Abis gugatan aku masuk di pengadilan, diberitain media ya. Jalanan langsung diperbaiki, tapi nggak beton. Belum semua total beton sampai hari ini. Cuma sejak saat itu ketika jalannya udah mulai bolong-bolong cepet direspon gitu loh. Nggak kayak dulu yang parah banget.
kalau gue pribadi nunjukin bahwa penting kayaknya ya buat orang-orang tuh aware, lapor, dimulai dari hingga gugatan hukum. Kalau menurut abang, awareness kayak itu di Indonesia udah tinggi belum, atau sebenarnya tuh cuma orang-orang pinter aja sih yang punya gitu? Soalnya gaya-gaya, nih gue ngasih gambaran ya bang ya, gaya-gaya teman-teman gue di Bekasi itu kalau ngeliat lobang, gaya-gaya akar rumput bang, ngeliat lobang gede nih, ada genangan air, tancepin pelang, tulisnya dijual kolam. Pakai gaya akar rumput aja. Padahal mungkin bisa melakukan gugatan gitu ya. Yang jadi masalahnya adalah warga negara ini nggak semuanya kayak gitu. Justru yang kita butuhkan itu orang-orang yang kritis seperti itu. Gitu. Jadi semakin banyak yang kritis, tata kelola negara ini makin bagus. Kenapa kemudian pemerintah, aparat-aparat pemerintah, PNS-PNS kemudian nggak melakukan perbaikan? Mungkin karena dilihat sama mereka, nggak ada yang protes, gitu kan? Nggak ada yang mempermasalahkan gitu. Nah, ya udah mereka entah mereka ngerjain yang lain atau malah nggak ngerjain apa-apaan gitu. Yes. Nah mas, kita udah ada di kota Bekasi nih. Kota yang kalau menurut gua sebagai orang yang bagian dari dalamnya gitu ya, gua merasa bahwa ini kota semrawut banget. Gimana pandangan lu terhadap pertumbuhan kota Bekasi ini mas? Pertama fakta menarik dulu sih. Bekasi ini kota terbesar ketiga di Indonesia. Pertama apa? Jakarta pasti. Jakarta, Surabaya, Bekasi. Bekasi itu lebih besar dari Bandung, lebih besar dari Medan, lebih besar dari Makassar, lebih besar dari kota-kota lain ya. Jadi ya sebenarnya Bekasi ini adalah suatu kota yang sebesar itu, tapi memang mungkin punya problematika yang kadang suka disampingkan sayangnya. itu kota apa kabupaten? Kota kabupaten mas? Secara susunan? Kotanya sendiri aja itu udah 2,5 juta orang tinggal. Bekasi memang adalah bagian dari Jabodetabek, salah satu kota metropolitan terbesar di dunia. 33 juta orang tinggal di situ, dan Bekasi ini adalah salah satu bagian dari kota metropolitan itu gitu. Jadi memang masih banyak kaitannya dengan Jakarta gitu, bisa dibilang. Walaupun memang ya sebenarnya kalau bisa dibilang berdiri sendiri, ya udah berdiri sendiri gitu Bekasi. Itu adalah kota yang memang punya hidup sendiri, jantung sendiri, strukturnya sendiri, permasalahannya sendiri. Kalau aku bilang in general itu pemerintah tuh agak sedikit absen dalam penataannya secara garis besar. Kalau misalkan aku melihat pola pembangunan di luar ya, for example, ya kayak di Belanda aja. Pembangunan itu biasanya agak sedikit top down, jadi pemerintahnya yang membangun perencanaan, nih lo mau bangun kota nih, apa-apa aja yang perlu ada di situ, sistem mobilitasnya gimana, pemukimannya bagaimana, baru plot-plot lahan yang mereka rencanakan itu diberikan gitu, dijual ke developer untuk dibangun. Di Indonesia kebalikan sih, pemerintahnya nggak ada gitu, pemerintah hilang, jadi ya kalau fungsi pemerintah dalam pembangunan tuh hilang berarti dalam planning? Agak hilang lah, baru-baru sadar tuh kayak sekarang. Lu sempat tahu julukan yang namanya Planet Bekasi. Kalau di mata lu sebagai planologi ya, itu sebab akibatnya, apakah sebabnya karena memang ruwetnya tata letak atau apa sih mas, kenapa orang sampai menyebut itu planet? Itu mungkin karena orang capek gitu. Ke Bekasi ini kok lama banget gitu, dari segi waktu ya. Oke. Padahal mah ya kalau dari segi jarak mah lumayan dekat gitu kan. Dari Betul. Jakarta kan nggak sampai 15 kilo gitu. Berarti POV-nya orang Jakarta kali ya? Ya POV-nya orang Jakarta melihat mungkin kalau KRL cuma setengah jam cepat, tapi ya antara lo dempet-dempetan dari kereta, antara lo macet. Hidup punya choice lah. Ya ada choice dan Pilih cerita lu sendiri lah. Ya betul. Dan ya tadi walaupun dekat, tapi karena Bekasi ini kan pintu gerbangnya Jakarta sebetulnya secara general ya. Semua jalur distribusi, jalur transportasi yang mengarah ke arah Pulau Jawa ke timur dari ke Jakarta pasti lewat Bekasi. Betul. Yang membuat akhirnya traffic Bekasi itu beda dengan traffic mungkin yang ya dari Bogor atau di Tangerang gitu. Orang-orang yang ke Bogor atau Tangerang mungkin bisa lewat jalan tol atau naik kereta yang memang mereka sendiri yang pakai. Tapi kalau Bekasi ini beda sendiri, dari jalan tol mereka banyak orang yang hanya lewat, di kereta pun juga banyak kereta jarak jauh, makanya dari dulu juga banyak yang komplain nih suka ngalah KRL karena kereta jarak jauh, itu juga salah satu faktornya. Jadi ya memang
membuat jarak tempuh itu jadi lama, makanya timbullah istilah Planet Bekasi itu. Tapi kalau ngomongin soal kota sebagai sebuah brand ya, lu mana Bekasi kayak gimana Mas mendefinisikan Bekasi? Bekasi ya karena aku orang Jakarta gitu, jadi Iya. lihatnya ya planet. Kadang tuh kalau diajak temen kayak nongkrong di Galaxy atau di mana di Bekasi tuh, ya aku mah orangnya santai kalau jalan kemana-mana. Tapi memang yang aku lihat malah kayaknya orang-orang tuh mulai mengembrace branding planet gitu. Planet itu malah kalau nggak salah ada restoran yang dia bikin paspor sendiri itu kan. Kedubes. Kedubes Bekasi. Iya. Malah mengembrace bahwa seakan-akan Bekasi ini emang kota ya mandiri lah. Yang memang tidak ada yang salah dengan itu. Bekasi itu menurut saya salah satu area suburban dari DKI Jakarta. Dia kedudukannya sebenarnya sama dengan Bogor, Depok, dan Tangerang ya. Jadi dia penyangga DKI Jakarta. Kita sebut dia suburban frame. Nah, yang namanya daerah penyangga itu kan misalnya dia punya fungsi ya, gitu ya. Apakah dia fungsinya fungsi ekonomi gitu ya, atau fungsi kebudayaan ya, pasti dia punya fungsi. Nah, Bekasi ini saya lihat kalau di masa lalu dia salah satu fungsi yang sentral untuk ibu kota ya, terutama adalah lumbung padi atau beras ya, gitu. Itu pada masa ya swasembada pangan lah ya, era tahun 80-an sampai 90-an awal. Nah, kemudian kalau Bekasi saat ini ya, nah ini banyak terjadi pergeseran sama dengan area suburban frame lainnya gitu ya. Nah, salah satunya adalah pertumbuhan industri ya dan bisnis gitu. Nah, industri di sini saya lihat beberapa area Bekasi menjadi ada klaster pabrik gitu ya, kemudian bisnisnya itu sendiri ada klaster perumahan dengan tipe perumahan kelas menengah atas dan juga ekspansi atau pembangunan besar-besaran pusat-pusat perdagangan atau yang kita sebut dengan mall ya gitu. Nah, ini ciri khas ya saat ini wajah kota Bekasi. Tapi 1-2 kilo setelah mall itu kan auranya juga beda ya. Kelihatan ya daerah pinggirannya gitu ya. Jadi memang saat ini saya lihat memang daerah-daerah pinggiran terutama juga Bekasi salah satunya mau tidak mau dia dibangun karena pemerintah butuh ya membangun area yang tadinya persawahan gitu ya dan perkebunan untuk menjadi satu kota baru atau kita sebut kota satelit baru. Itu butuh uang, butuh dana yang tidak sedikit. Begitu swasta ini masuk ya, dia kan pikirannya kan bisnis ya, dalam artian saya ingin bikin perumahan yang kelas menengah atau kelas menengah atas gitu ya. Tapi sarananya belum ada, misal jalan ya, dia butuh jalan tol dong. Ya nggak mungkin juga jalan masih tanah-tanah gitu ya, orang mau beli gitu kan. Nah di sini dia butuh izin ya dari pemerintah kan, membuat jalan itu terutama jalan provinsi, jalan kota ada regulasi. Berarti sudah berubah fungsinya dari sebuah kota yang awalnya diuntukkan untuk pertanian ya, penyangga dalam hal ini mensupport gitu ya, akhirnya berubah jadi perkotaan Bu. Itu secara sosiologi juga mengubah orang-orang di dalamnya nggak sih Bu? Oh jelas, yang pertama berubah itu struktur mata pencarian. Yang tadinya agraris kan menjadi non-agraris ya, industri dan jasa seperti itu. Nah kemudian masuknya pendatang ya juga menggeser ya etnis-etnis lokal, di mana kita tahu mayoritas di situ kan Betawi, Sunda. Ya, nah ini kan jadi beragam etnis masuk Betawi gitu kan. Nah kemudian gaya hidup. Nah ini gaya hidup juga penting nih ya. Nah, gaya hidup orang Bekasi ini menurut saya ya, apalagi yang di perumahannya itu nggak bisa kita bedain ya dengan Jakarta kan ya. Iya, sama aja kan, cara dia berpakaian, kemudian cara dia memilih tempat untuk nongkrong ya, bahasa sekarang ya, kafe dan resto berjamuran di mana-mana. Tapi pertanyaannya, apakah mengakses semua itu bisa diakses ya, jadi pembangunan kota Bekasi dengan mall, kafe, resto bisa diakses oleh semuanya. Itu kan pertanyaan mendasar ya, karena di situ biar bagaimanapun butuh yang namanya
economic resources. Kalau Anda terlahir misalnya dari keluarga yang sederhana, Anda tidak bisa mengakses itu. Tapi Anda melihat itu setiap hari, ya kan? Keluar dari rumah Anda lihat mall. Keluar dari rumah Anda melihat resto dan kafe. Anda pengen, tapi Anda berasal dari keluarga sederhana. Nah, apakah dia bisa mengakses seperti teman-temannya ya yang memang tinggal di perumahan-perumahan mewah dan elit itu? Saya menangkap adanya sebuah fenomena kesenjangan. Ini ada, wah ini gila ya, ada kesenjangan itu Bu ya, ada kesenjangan dan impact-nya mungkin bakal kemana-mana ya. Ini kalau ngeliat sekarang, apakah kekurangan dari banyaknya fasilitas itu yang bikin si anak-anak muda di Bekasi ini berbuat kriminal, Bu? Nah ini biasanya memang kalau usia dari pelaku tindak kriminal ini kita sebut remaja ya. Jadi kan remaja ini peralihan dari dibilang anak udah ketuaan ya, dewasa belum nyampe gitu kan. Jadi dia transitori ya, transitori karakter, generasi yang labil, mencari jati diri. Nah memang harusnya ada wadahnya gitu. Dan mereka memang bergabung dalam komunitas-komunitas, apakah itu seni, sport ya, atau olahraga gitu ya. Macam-macam ya. Dan ini memang harus disupport gitu. Supportnya seperti apa? Misalnya saya bayangkan gini, kan banyak nih pihak swasta nih atau developer yang memang turut andil membangun Kota Bekasi lah. Kalau misalnya kita potret secara positif ya, positively gitu ya. Ini Ibu satir ya. Guys ya. Gitu ya. Nah, tapi kan dia bisa dong misalnya ya bekerja sama dengan Pemkot gitu ya, menghibahkan berapa persen lahannya untuk ruang terbuka hijau RTH, Fasos, Fasum. Nah, ini Pemkot di sini dia punya ya sebagai pemerintah, dia punya kekuasaan sebagai regulator. Ya, dia menerbitkan tata aturan atau misalnya perda gitu ya, yang memang mengharuskan gitu loh sebagian dari lahan yang punya developer ini untuk Fasos, Fasum, RTH. Karena kalau misalnya dibangun nih ya gedung, saya bayanginnya ada gedung untuk seniman Bekasi, ada gedung untuk komunitas musik ya di Bekasi ya, satu developer satu aja tuh ya, itu udah banyak banget gitu, udah hidup banget. Dan di situ mereka free ya untuk latihan ya, dan nanti disalurkan ke misalnya resto atau mall-mall yang menjadi jaringan dari developer itu. Karena kan mereka bangun perumahan pasti dia bangun mall itu, saya tahu lah, nggak usah sebut namanya. Ini gini ya, membangun kota tanpa mengerti manusianya begini ya Bu. Nah, hanya fisik ya? Iya bener Bu. Gitu. Gaduh aja, tapi fisik. semuanya orchestrated, semuanya artifisial. Kopi satu ya Bang. Kota Bekasi emang beda. Seiring dengan perkembangannya, kota ini akhirnya menimbulkan banyak banget pertanyaan baru. Sebuah kota industri dengan sentuhan humanis yang minim, akhirnya menimbulkan banyak masalah baru. Dari apa yang dilakukan oleh Maida, rasanya awareness tentang class action perlu ditingkatkan. Karena kita harus bergerak untuk jauh lebih baik, bukan? Begitu juga yang dirasakan oleh anak-anak skena musik di Bekasi. Ada geliat, tapi minim infrastruktur dan juga fasilitas untuk membantu mereka bergerak.
zaman dulu pas kita SMP SMA kali ya? SMP SMP iya, akhir, iya, ya, iya. SMA. Sampai SMA ya. Ini jalan dulu hype banget nih. Parah. Ada banyak distro. Parah. Kulinerannya. Iya kan? Untuk jadi orang normal di kota ini sih kayaknya susah ya. Jadi mendingan Belgia kali gitu. Iya. Iya, gue sebagai orang Bekasi asli punya utang budi sebenarnya. Karena ada orang gila nih tanda kutip, wong gendeng datang ke Bekasi bikin sebuah movement. Apa sih yang lu lihat dari luar? Saya punya premis kalau akhirnya saking banyaknya tadi pendatang sehingga sosial kulturnya Tawi dan Sundanya akhirnya terpinggirkan. Itu membuat Bekasi akhirnya kebanyakan warna. Sampai akhirnya nggak tahu warnanya sendiri itu apa. Bekasi yang tiga harta keberatan televisi bosan dalam aspirasi yang dibatasi kritikan ini kata bagi kata bermain sangat biasa berpihak tidak lagi ingat dalam bentuk humor wacana kau memang serta menggila bagi dunia yang masih mengincar bahagia tunggu tahu kau sebenarnya perhatikan uang sedot senyap kau hidup sia euforia ramai nafsu hidup sia dengan segala drama shadow euforia ramai nafsu hidup sia dengan segala drama. Shadow ketika belajar yang lebih sulit beruntun merusak orang dan alat yang miskin toleransi menjeblas dan juga korga sampai berapa lama kemudian dibiarkan berkeliaran aku bagaikan pecandu